Pemain keturunan ditemukan di Liga Portugal, Shin Tae-yong langsung bergerak. Intip kondisi rumput Stadion GBK jelang Timnas Indonesia versus Vietnam. Shin Tae-yong rayakan keberhasilan Timnas Indonesia ukir sejarah lolos 16 besar Piala Asia di Korea Selatan. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Pemain keturunan ditemukan di Liga Portugal, Shin Tae-yong langsung bergerak. Gelandang keturunan Indonesia Denilson Soares Silva menarik perhatian setelah ditemukan bermain untuk klub Liga Portugal, SC Olhanense. Klub ini pernah berada di kasta tertinggi Liga Portugal dan pemain timnas Indonesia terdahulu, Greg Nwokolo, juga pernah membela klub tersebut pada 2009-2010. Meskipun kini SC Olhanense berkompetisi di Liga 5 Portugal, Denilson memiliki ambisi untuk membantu klub tersebut naik ke divisi yang lebih tinggi. Dalam wawancara dengan akun Instagram @footballindonesia, Denilson mengungkapkan bahwa dia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Bandung, sementara darah Cape Verde dari ayahnya. Musim ini bersama SC Olhanense, Denilson Soares Silva telah mencatat 1 gol dan 2 assist. Sebelumnya dia bermain untuk klub Liga 3 Yunani Thesprotos Football Club serta merumput di tim muda Feyenoord Rotterdam U17 dan Excelsior U21. Pertanyaan kini muncul, apakah Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dan PSSI tertarik mendekati pemain berbakat ini? Intip kondisi rumput Stadion GBK jelang Timnas Indonesia versus Vietnam. Stadion utama Gelora Bung Karno menjelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam kondisi baik. Pihak pengelola PPK GBK terus melakukan perawatan setelah stadion digunakan untuk kampanye pemilu 2024. Setelah kampanye tersebut tidak ada lagi acara atau event di SUGBK, memungkinkan PPK GBK untuk melakukan program perawatan rumput lapangan. Melalui akun Instagram @love_gbk, PPK GBK membagikan foto-foto terkini rumput SUGBK yang terlihat hijau cerah. Manajemen GBK secara rutin dan berkala melakukan pemeliharaan dengan fokus pada kualitas lapangan, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya di kawasan GBK. Meskipun terdapat beberapa area minor yang masih membutuhkan perhatian khusus, pihak pengelola berkomitmen untuk menjaga kualitas lapangan agar prima hingga penyelenggaraan event berikutnya. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024 di SUGBK. Shin Tae-yong rayakan keberhasilan Timnas Indonesia ukir sejarah lolos 16 besar Piala Asia di Korea Selatan. Shin Tae-yong merayakan keberhasilan membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan merayakan di Korea Selatan bersama keluarganya. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Timnas Indonesia yang pertama kali lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Meskipun Timnas Indonesia meraih posisi ketiga di grup D, hasil yang membawa mereka ke babak berikutnya. Namun Shin Tae-yong memilih merayakan di Korea Selatan. Ia membagikan momen perayaan bersama keluarganya di akun Instagram pribadinya, termasuk memotret dirinya di atas kue yang menampilkan gambar dirinya saat mendampingi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga kembali bermain ski setelah 25 tahun dan menghabiskan liburan bersama keluarganya di Korea Selatan. Meskipun merayakan kesuksesan, Shin Tae-yong tetap fokus untuk menangani Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 laga melawan Vietnam pada Maret 2024. Hoki Caraka yakin Timnas Indonesia U23 bisa bersaing di Piala Asia U23 2024. Hoki Caraka, penyerang PSS Sleman, menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk bersaing di Piala Asia U23. Meskipun tergabung dalam grup berat bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania, Hoki merasa optimis dengan potensi skuad Timnas Indonesia. Namun tantangan muncul terkait pemanggilan pemain dari klub-klub Liga 1 Indonesia.
Piala Asia U23 bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga klub memiliki hak untuk menolak melepaskan pemainnya. Beberapa klub seperti Persija Jakarta, Borneo Football Club, dan PSS Sleman telah menyatakan keberatannya melepas pemainnya untuk kepentingan Timnas Indonesia U23. PSS Sleman terutama menolak melepaskan Hoki Caraka. Meskipun demikian, Hoki tetap optimis bahwa Timnas Indonesia U23 bisa bersaing jika dihuni pemain-pemain terbaik termasuk Marcelino Ferdinand. PSSI kemungkinan akan berusaha melakukan lobi dan mengajukan surat pemanggilan resmi untuk meyakinkan klub-klub tersebut melepaskan pemainnya ke Timnas Garuda Muda. Shin Tae-yong curhat soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membahas kemungkinan perpanjangan kontraknya dengan PSSI dalam wawancara dengan media Korea Selatan. Meskipun ia telah mencetak sejarah dengan membawa Timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia, masa depannya belum pasti. Kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2024, tetapi perpanjangan tergantung pada hasil di Piala Asia U23 2024. Meskipun tugasnya semakin berat, Shin tidak keberatan dengan syarat yang diberikan. Ia menyatakan fokusnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh PSSI, dan keputusan akhir akan diambil setelah tim menyelesaikan penampilannya di Piala Asia U23. Meskipun Shin ingin diperkuat dengan pemain terbaik, klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya karena turnamen tersebut tidak termasuk dalam kalender FIFA.